Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ang Nawar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Hari ini, ya, bulan September, ini tepat 4 tahun. Ya, kemudian kita melihat Indonesia juga ada masa yang cerah. Di antaranya adalah kebijakan Menteri Keuangan yang membuat likuiditas di Bank Himbara ini melimpah. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan para pelaku bisnis. Yang kedua adalah ternyata Kementerian Tenaga Kerja, ya, diadakan diluncurkan adanya program TKMP dan TKML. TKMP adalah Tenaga Kerja Mandiri Pemula dan TKML Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan. TKMP itu nilainya 5 juta yang diberikan kepada UMKM, ya, UMKM. Untuk apa? Untuk sebagai biaya atau investasi dalam rangka membangun usaha, dan ditempelkannya pendampingnya adalah perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan tentu saja perguruan tinggi ini akan mendampingi si UMKM yang diberikan dana 5 juta itu, ya, pengetahuan di dalam produksi, kemudian pemasaran, kemudian keuangan, sehingga dia bisa menyusun laporan keuangan, menetapkan harga pokok, menentukan BEP, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya dalam rangka digitalisasi. Nah, inilah, ya, banyak cerita cerah untuk Indonesia. Nah, buat saya cerita cerahnya ini adalah ternyata yang namanya pohon kopior yang tadinya saya bilang belum memperlihatkan tanda-tanda. Nah, ini perkembangan kelapa kopior. Ini umur 4 tahun, ya, 4 tahun ternyata belum terlihat adanya mayang gitu, ya. Tapi sebagai petani kita harus sabar, karena apapun kita percaya pada qada dan qadar. Ternyata sekarang sudah menunjukkan bahwa sebagai petani harus sabar, dan Allah memberikan kelimpahannya dengan ada 3 mayang sudah keluar di dalam 1 bulan September. Bulan September ini adalah umurnya pas 4 tahun. Ternyata pada saat di bulan Agustus belum timbul. Di awal September ini adalah yang timbul yang pertama. Ya, inilah kelapa kopior yang tumbuh di awal September ini. Kemudian nongol lagi yang kedua, ya. Yang kedua ini, jadi ini yang pertama, ya. Kemudian ini mayang yang kedua. Nah, kemudian setelah itu baru 2 atau 3 hari ini nampak lagi di sebelah sini, ya. Jadi mulai pada menunjukkan bukti bahwa tanaman kopior ini mulai, ya, ada mayangnya di umur 4 tahun. Sehingga
kita bisa melakukan proyeksi bahwa umur tahun yang kelima inilah kita bisa mulai panen, ya. Jadi dengan demikian kita bisa melakukan adjustment yang katanya bisa 3 tahun. Nah, ternyata ini kenyataannya 4 tahun baru timbul mayang, sehingga perlu 11 bulan lagi untuk bisa dipanen. Luar biasa, ya. Jadi memang petani ini tidak boleh menyerah, selalu berpasrah dirinya kepada Allah sambil juga melakukan hal yang terbaik dengan memberikan makanan unsur hara maupun unsur mikronya. Itulah tugas dari petani. Luar biasa. September ceria sebagaimana yang disampaikan oleh Bina Pandubianan. Nah, kemudian selanjutnya pada saat bulan yang lalu, bulan Agustus ini, tin merah belum berbuah, ternyata dia menghasilkan buah yang luar biasa. Ini jenis merah. Nah, yang jenis merah ternyata sampai saat ini belum menghasilkan buah, ya. Bulan September ini ternyata yang namanya tin merah juga mulai berbuah, ya. Jadi buahnya mulai di awal September. Ini sudah 3 minggu, ya, termasuk ini, ya. Jadi sudah mulai berbuah. Nah, ini nampak akan menjadi buah. Jadi ini banyak yang akan menjadi buah, ya. Sedangkan yang jenis Iraki ini memang ini buahnya begitu banyak, ya. Ini ada 8, ya, sampai bawah itu bahkan itu sedang timbul lagi calon buah. Kemudian di sini ada 11, ya, mulai paling atas sampai ke bawah, ya. Nah, ini tadinya tidak ada buahnya karena tertutup daun ini. Sekarang saya agak jauhkan daunnya sehingga dia mulai menghasilkan buah. Jadi ini buahnya itu begitu luar biasa. Nih, ini juga nih, ya, sudah mulai nongol. Inilah buah tin. Inilah yang waduh begitu luar biasa, diberikan keberkahan di bulan September. Kemudian juga pisang. Nah, pisang Raja Bulunya terus berkembang, buahnya semakin besar. Anak-anaknya juga semakin besar. Ini adalah pisang yang umurnya 2 bulan setelah timbul jantung dan baru 1 bulan setelah dipotong jantung, ya. Jadi kita perkirakan 2 bulan lagi untuk bisa dipanen. Jadi sebetulnya kalau dari mulai nanam sampai dipanen sebetulnya ini bisa 11 bulan rencananya. Dan ini tanamannya, anaknya sudah tumbuh besar. Ini ada 3 anaknya yang tumbuh besar, ya. Jadi luar biasa. Ini juga yang kedua dan yang ketiga. Jadi ada 3 anaknya yang benar-benar besar. Luar biasa ya. Ya. Ini adalah tanaman talas pratama, ya. Talas pratama juga ditanam. Termasuk ini adalah serehnya, ya. Jadi ada sereh, ada salam yang merupakan tanaman untuk para ibu rumah tangga. Jadi inilah keragaan dari pisang Raja Buluh yang umurnya sekarang sudah 8
8 bulan, iya, 8 bulan. Kemudian juga tentu saja tanaman anggur sebentar lagi masuk dalam tahap pruning, sehingga saya mudah-mudahan juga segera bisa menghasilkan buah yang banyak. Tanaman anggur, ya, ini yang rambatan. Ternyata rambatan ini tidak seragam, ya. Jadi yang ujungnya malah yang lebih tinggi, sehingga nanti saya potong, ya, supaya ini bisa sama, ya. Bahkan yang ini belum menunjukkan perbaikan ke atas, ya. Kemudian seperti biasa kita harus mengambil, jangan sampai ada tali air yang bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang tersier ini, ya. Sedangkan yang para sebentar lagi akan saya pruning, ya, karena ini sudah mulai bisa di pruning ini supaya cepat menghasilkan buah, ya. Saya tinggal nunggu fungisidanya dan juga untuk mencelupkan anggur yang baru akan menjadi buah. Jadi ini adalah perkembangan dari tanaman anggur yang membuat kita tidak nganggur, karena kita harus terus mengontrol tersiernya supaya bagus. Nah, jadi kita melihat bahwa apapun yang kita lakukan dengan kesabaran dan penuh pengharapan dari keriduan Allah, insya Allah sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.